Yes. Selamat sore teman-teman AI. Selamat datang di Nge-AI Buburit, ngobrol santai tentang kecerdasan buatan di tengah kebersamaan pada bulan Ramadan. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas Ngulik Asah Pikiran AI Indonesia yang disingkat Ngapain. Dengan bangga menghadirkan acara Ngai Buburit, sebuah acara Ngai Buburit unik yang menggabungkan suasana santai dan kebersamaan menjelang berbuka puasa dengan diskusi inspiratif tentang kecerdasan buatan. Bergabunglah bersama kami untuk menjelajahi berbagai topik menarik seputar AI, inovasi, dan dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ngai Buburit ini disponsori oleh yang pertama, akan saya bacakan dulu, Blux, Curated Bookshop and Art Shop di Senopati, Selatan Jakarta. Blux, buku, suara, dan rasa. Lalu ada Sorcelli. Seri lovers kini bisa menikmati Sorcelli dengan lebih aman dan nyaman karena Sorcelli kini telah bersertifikasi halal MUI. Yuk rayakan Ramadan dan tetap jalani healthy lifestyle dengan berbuka bersama Sorcelli. Brand frozen yogurt pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat halal MUI. Kemudian ada Storyal.co, the online storytelling platform. Ada Coffee War, Coffee, Music, and Culture. Ada nulisbuku.com, the first print-on-demand publishing services in Indonesia. Lalu media partner kita. Ada UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Lalu ada Triguna, Sekolah Merdeka, membantu murid jadi solution maker sesuai minat bakatnya. Info selanjutnya di smtriguna.id. Nah, tema Ngabuburit pada sore hari ini adalah AI Power Customer Relationship Management atau disingkat CRM, revolusi personalisasi pemasaran di era digital. Sudah hadir bersama saya sore hari ini adalah Bung Oka Pratama. Selamat sore, Bung Oka. Halo sore semuanya. Halo Bung Ega, apa kabar? Baik, Bung. Kita menyaksikan pertandingan apa hari ini? Wah, kayak komentator bola. Oke, saya perkenalan dulu tentang Bung Oka Pratama ini. Bung Oka adalah pakar pemasaran dengan pengalaman lebih dari 20 tahun bekerja di brand-brand terkemuka di Indonesia. Capability-nya di Customer Relationship Management atau CRM, Customer Marketing, Trade Marketing, Customer Engagement, Team Management, Project Management, and Commercial Excellence Initiative. Beliau menyediakan layanan konsultasi juga untuk CRM strategi, marketing strategi, trade marketing strategi, customer engagement, and loyalty program. Bung Oka telah bekerja dengan beberapa perusahaan konsultan berbasis US and London sebelum rencana investasi mereka di beberapa perusahaan di Indonesia. Sebagai pelatih profesional, ia juga menyediakan layanan pelatihan untuk pertumbuhan bisnis dan pribadi. Pengalaman bekerjanya, mohon koreksi kalau salah ya, Bung Oka, di Nggak usah dibacain lah Tiga semuanya. Raksa Satria, TBK 3 tahun, selama 3 tahun, Akso Nobel. Ini kewajiban ini, Dekoratif Paint Indonesia selama 9 tahun. Nah, itu aja, Bung Oka. Terima kasih, Bung Oka. Sehat-sehat ya. Ya, sehat dong. Ini tema yang lagi hot ini. Dan satu di grupnya Ngapain, Bung Oka ini tergabung. Sepertinya belum ada yang ngulik AI dan CRM ya. Iya, belum ada. Iya kan? Nah, Dan ini lebih seru banyak kan nih. emang AI lebih banyak dipakai buat apa teks, terus gambar gitu Betul. kan. Betul. Padahal ternyata gara-gara Macam-macam ya. mulai setelah kita mulai ada di Ngapain, saya juga ngulik-ngulik AI itu ada di mana sih gitu kan. Dan memang Ya, sebenarnya di CRM juga sudah ada gitu. keren. Nah, makanya ini menarik sekali. Akan kita dengarkan sharingnya. Kita sharing ini hari ini. Terus selama Bung Oka sharing, teman-teman juga boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan atau apapun itu di kolom chat. Nanti setelah selesai Bung Oka sharing, akan kita bacakan satu persatu. Jadi santai aja, oke? Acara berlangsung biasanya sih 1 sampai setengah jam. Nah, pas lah ya. Setelah itu kita akan
berbuka puasa. Oke, tidak berlama-lama, silakan Bu Oka, saya persilakan waktu dan tempatnya. Monggo. Oke, makasih Bro Ega. Nah, Ega ini sama saya nih kita udah berteman lama ya. Dulu kita memulai bareng-bareng di nulisbuku.com gitu. Nah, jadi sudah dengan dari zamanan nulisbuku.com tuh udah 2009 atau 2010 ya. Itu 2010. waktu itu mungkin masih AI itu mungkin masih sangat sangat di awang-awang banget lah. Boro-boro AI ya waktu itu aja mungkin Gojek juga belum ngetop amat gitu. By the way, terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir di sini. Saya lihat nih di participant list nih banyak teman saya nih. Nih ada Bung Aji, ada Wih, Arcernar mau nyapa juga, Trimulya mau nih. nyapa juga. Ya, Nah, terus, terus. ini panggilannya Cico ya kan. Terus Nyapa juga ada dong, nyapa Elda, dong. Karelju, Emi. Emi juga, Meti juga nih. Terus Hey, Meti. apa lagi ya? Ya, banyak lah ini. Ternyata banyak yang teman-teman yang thank you udah support dengan datang di acara ini. Oke, mungkin saya mulai dengan share screen dulu ya sebentar Ya, nih share silakan ya. screen. Oke, sebentar ya. Ini saya coba gedein dulu. Kelihatan share screen-nya? Sorry, saya tuh nggak bisa melihat screen saya sendiri Aman. soalnya. Keren. Nah, ini kelihatan satu halaman gede? Enggak, Atau ini 3. Ini 3 ya? 38%. Terus, terus, terus. Oke. Nah, oke, sip. Halaman gede. Ya, segini ya. Satu. Oke. Yes. Sip. Sorry. Ini udah lama nggak pakai Zoom, jadi kayaknya agak-agak ini makainya gimana. Nah, geser dulu nih kok tiba-tiba ada di tengah begini. Nah, oke. Ya, ini oke kita ngomongin tentang AI powered CRM ya. Jadi dunia AI ini kayaknya setelah ChatGPT muncul itu tiba-tiba semua orang jadi apa ya istilahnya ya terkesima dengan kemampuan si ChatGPT ini gitu kan, dengan kemampuan AI ini dia bisa jawab pertanyaan apapun lah, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Awalnya saya dulu pakai ChatGPT pakai bahasa Inggris, saya pikir dia cuma bisa bahasa Inggris. Ternyata suatu hari saya iseng, saya nulis pakai bahasa Indonesia, saya minta resepnya pecel lele, dia pun bisa nulis gitu kan. Terus akhirnya saya nanya-nanya banyak hal dengan bahasa Indonesia, ya dia sudah bisa menjawabnya dengan menurut saya udah cukup akurat lah. Dan ini akan terus berkembang ya pastinya gitu. Dan setelah ChatGPT ini muncul, saya juga tadi bergabung dengan Ngapain ini, komunitas yang dibikin sama Ega ini, dan ternyata seru banget di dalam situ. Saya jadi banyak belajar hal baru ya, bahwa ternyata AI itu udah kemana-mana. Saya belajar yang yang di Discord tuh yang buat gambar. Wah, tiba-tiba lupa. Midjourney, benar-benar. Saya awalnya bikin terkesima banget itu dengan si Midjourney itu gitu kan. Ternyata hanya dengan nge-prompt kata-kata yang sederhana dia bisa nerjemahin itu sesuai imajinasinya dia kan. Terus akhirnya kita detailin lagi, dia akan makin detail, makin sesuai dengan apa yang kita imajinasiin. Berarti itu sudah bisa itu tingkat pembelajarannya udah tinggi banget gitu. Jadi karena gini, mungkin ini di sini banyak teman-teman saya yang ex Dulux ya, Akso Nobel. Saya pertama kali ini cerita dikit
zaman di Akso Nobel kemarin saya sempat bersentuhan dengan AI itu ada 2 kali sih. Pertama itu untuk bikin chatbot. Bikin chatbot itu aja waktu itu masih apa? Masih sederhana sih chatbotnya, ada bisa pakai WA, bisa ada di Facebook, ada juga di website kita. Nah, itu bisa bisa diajak ngechat dengan sederhana ya, mulai nanya-nanya produk dan sebagainya. Waktu itu menurut saya ini chatbotnya ini masih rada-rada kaku gitu. Cuman saya diingetin sama si developernya itu bahwa ini sifatnya AI itu harus diajarin. Jadi memang kita harus ibaratnya kayak anak kecil gitu. Kalau AI ini masih baru ya ini kayak anak masih umur 1 tahun, di mana dia harus diajarin gitu kan, diajarin merangkak, masih disuapin lah, bahkan makannya masih disuapin. Lama-lama dia akan belajar jalan, lama-lama dia akan bisa lari, lama-lama dia akan makin dewasa, makin bisa berinteraksi dengan lebih baik. Nah, itu konsepnya AI gitu. Jadi memang harus ada waktunya pembelajaran buat si mesinnya itu. Ya, itu yang namanya machine learning kan gitu. Lalu yang kesempatan kedua adalah waktu itu mendevelop AI itu adalah untuk visualizer. Mungkin teman-teman yang di Dulux dulu pernah dengar namanya Dulux Visualizer. Itu jadi waktu itu masih agak kasar sih. Jadi berarti kita ngirim foto rumah kita, lalu nanti eh, kita bilang kita pengen rumah kita suasananya warm gitu ya, hangat gitu ya. Terus nanti si AI ini akan menggambarkan rumah kita dengan suasana yang jadi warm. Pilihan warnanya akan yang warm, yang hangat gitu. Jadi itu waktu itu pun juga itu awal-awal pandemi ya, 2020. Waktu itu menurut saya masih cukup kasar lah ininya ya, masih belum bagus, garis-garisnya masih belum nyambung, warnanya perpaduannya juga masih kurang bagus. Tapi kembali lagi ya, emang ini harus diajarin. Kalau kita nggak pernah nge-feeding sesuatu ke dia, ya dia nggak akan pernah belajar gitu. Jadi ya itulah AI gitu kan. Dan sekarang ternyata dengan perkembangan AI dalam itu 2020 ya, dan sekarang ini udah awal 2023, ini udah beda banget. Kita udah kayaknya hampir semua orang udah mulai megang ChatGPT ya, bahkan dalam dalam 1 minggu dia udah dapat 1 juta pengguna ya Bro Ega ya, saya agak lupa tuh di Ya, mana. 5 hari tepatnya. 5 hari dia udah dapat user 1 juta, di mana untuk si Instagram butuh waktu berapa tahun kan untuk dia bisa dapat pengguna sejumlah itu. Itu suatu hal yang berarti AI ini penerimaannya diterima oleh market dengan lebih cepat gitu. Nah, ini yang teknologi yang nggak bisa kita elakkan lagi, pasti akan masuk ke semua sisi kehidupan kita. Nah, ini termasuk di marketing ya. Jadinya nanti AI ini juga pasti akan berperan banget di teman-teman yang mungkin bekerja di dunia marketing. Dan ini juga saya nanti akan share ada beberapa AI yang memang sudah dibikin khusus untuk CRM, ya memang beberapa hal udah memang khusus untuk bikin personalized marketing gitu. Jadi ini udah ada. Jadi ini bukan yang saya share, saya di sini bukan memberikan teori baru gitu ya, karena yang saya sharingkan ini cuman ya sebenarnya sudah ada itu, bahwa udah ada providernya yang bikin seperti ini, dan itu AI based, bukan manusia lagi yang menganalisa, bukan dimana kalau mungkin sekarang ini kita manggil agency, kita suruh bikin program marketing dong yang bagus nih, customer gua tuh begini, terus nanti mereka datang dengan proposal yang seperti itu. Nah, itu butuh waktu berapa hari, tapi ini udah ada provider AI yang ya tinggal masukin aja datanya, pasti dia nanti akan bisa mengenerate ide-ide apa yang bisa digunakan untuk activity marketing. Ya, ini kita mulai aja ya. Jadi sedikit penjelasan untuk CRM. CRM itu
customer relationship management. Jadi ini adalah satu pendekatan bisnis ya, bisa dibilang ya, salah satu metode untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Jadi untuk meningkatkan relationship dengan si pelanggan. Nah, jadi di sini CRM itu fungsinya akan cukup luas karena juga pasti pelanggan itu kan nggak cuma satu sisi yang orang yang beli. Pelanggan itu juga bisa jadi kayak vendornya kita, atau misalnya bukan pengguna langsung juga. Jadi bisa aja juga toko atau agen penjualan kita atau distributor kita. Nah, ini semuanya ini ada datanya, harus kita kumpulkan lalu dianalisis sehingga nanti kita bisa dapat profilnya si customer kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi CRM ini memang ya, bisa dibilang multi departemen lah gitu, karena nggak cuman, sebenarnya CRM ini nggak cuman murni untuk marketing, bisa juga untuk supply chain, bisa juga untuk sales, karena ini semuanya ini berhubungan dengan si customer itu. Nah, jadi untuk CRM sendiri kalau mau diceritain ya pasti akan cukup panjang. Nah, ini saya sedikit iklan ya. Saya ini kemarin sempat sakit ya kan. Pada saat sakit itu saya mesti isoman. Pada saat isoman saya nulis buku aja deh gitu. Saya nulis buku tentang CRM ini, e-book sih. Ya, ini gratis, bisa di-download di ini Bitly _ e-book CRM 101 ini tentang CRM, ya tentang konsepnya gimana, cara implementasinya gimana, apa itu, mengapa, terus keuntungannya apa, lalu juga tantangannya dalam CRM itu apa. Mungkin sedikit langsung masuk ke next ininya ya. Jadi CRM itu pasti berhubungan sama data. Nah, datanya ini nanti yang akan dianalisa, database-nya konsumen ini nanti akan dianalisa untuk nanti kita bisa tahu sih sebenarnya konsumen kita tuh siapa sih sebenarnya. Terus dia itu pola pembeliannya gimana sih? Seberapa sering dia beli? Seberapa pemakaian produk kita tuh berapa lama? Cycle-nya ya, misalnya apakah dia beli sekali itu cukup untuk sebulan, atau beli sekali itu atau dia harus, misalnya untuk produk-produk itu macam-macam, ada yang memang bisa di consumables ya, bisa dipakai langsung habis terus langsung beli lagi, tapi ada juga barang yang dipakai ya nanti akan bertahan lama, jadi beda-beda nih. Nah, jadi memang itu harus dianalisa lebih mendalam. Lalu juga dia belinya di mana? Dia belinya apakah ke toko, ya kan? Dia apakah belinya itu ke toko, itu bisa toko fisik atau ke toko online, ya kan? Terus toko fisiknya itu yang di mana? Yang dekat rumah kah? Atau yang dekat kantornya kah? Bahkan nanti kalau misalnya yang pembelian online pun juga kita bisa ngelihat kan, apakah itu belanjanya itu di kapan gitu, siang hari, malam hari, atau waktu weekend, ya kan. Jadi ini akan perilakunya konsumen itu macam-macam. Nah, data-data seperti itu yang harus dikumpulin. Nah, kalau sekarang ini sih bisa dibilang saya udah di CRM sejak berapa ya? 2017-an lah, kurang lebih 2018. Nah, masih manual sih, paling masih waktu itu masih manual, jadi data konsumen mungkin udah puluhan ribu, 80.000, 90.000, bahkan 100.000. Tapi belum tentu data itu bisa teranalisa dengan baik, ya kan? Karena masih sangat mentah lah gitu kan. Lalu juga kebanyakan sih ya, ini pengalaman juga di beberapa perusahaan itu, termasuk yang selama ini saya alamin sih, data itu mungkin 30%, 40% itu nggak bisa kepake. Karena mungkin konsumen ngasih nomor teleponnya asal kasih. Ya,
kadang kita juga misalnya kalau ditanyain SPG, bisa dicatat nomor HP-nya Pak, ya kita kasih asal aja lah gitu kan, karena kita males dihubungin gitu. Karena apa? Kita males dihubungin karena ya paling nanti dikasih promosinya paling juga nggak cocok buat gue gitu kan, jadi ngapain juga, kita kasih aja nomor yang asal gitu kan. Atau email juga kadang dikasih asal juga. Nah, jadi data itu juga akan banyak ininya ya, banyak kadang database-nya banyak tapi nggak kepake. Nah, jadi mengumpulkan data buat CRM itu sebuah masalah, karena caranya juga kalau ngumpulinnya salah ya kita akan dapat data banyak yang sampah. Nah, kedua, pada saat kita nganalisa, kalau kita nganalisanya manual, ya pasti lama lah ya, pakai Excel atau pakai apa, itu pasti butuh waktu yang lama untuk analisa itu, ya kan? Lalu nanti habis keluar datanya, mikir lagi nih, idenya terus nih kita ngapain nih, gitu kan? Kita apain nih dengan data yang ada, nih kita mau melakukan apa? Nah, ini step-step yang memang biasanya dilakukan kalau CRM masih manual. Nah, tapi dengan CRM yang berbasis AI ini ini sangat membantu ya perusahaan atau organisasi untuk bikin keputusan yang based on data dengan lebih baik, lebih cepat karena bisa real time gitu. Karena kalau misalnya dikasih datanya, pengolahannya itu akan lebih cepat. Mungkin ini just ini aja ya. Jadi saya tuh ngulik-ngulik beberapa AI ya dalam beberapa minggu terakhir ini. Salah satunya saya lupa, ada satu AI yang menarik itu yang tentang presentation. Jadi kalau untuk bikin presentation itu kita cukup kita cukup nge-prompt temanya apa, nanti langsung dia akan bikinin presentasi ini kayak seperti ini nih, kayak PowerPoint gitu, udah ada gambarnya, udah ada tulisannya, semuanya udah jadi. Dan kemarin saya coba lagi nih, kan saya udah bikin materi ini, terus saya coba bikin gitu. Saya mau tolong bikinin, ya ini ya promnya saya lupa detailnya gimana, teman, intinya kayak tolong bikinin presentasi tentang AI powered CRM untuk marketing. Wah, dia langsung tulis 6 halaman. Dan 6 halaman itu bagus banget gitu. Saya pikir nih gila ya. Dan itu waktu tunggunya cuma nggak nyampe 1 menit. Dalam 1 menit dia udah bisa bikinin sebuah presentasi yang mungkin kalau saya bikin presentasi ini mungkin butuh waktu sejam 2 jam untuk nulis, untuk nge-layout, pilih gambar dan sebagainya. Itu dalam waktu sekian menit dia udah bikin. Nah, itu itu sangat menarik ya, dan nggak tahu tuh, mungkin satu sisi nanti untuk dunia pendidikan mungkin akan ada efeknya, tapi nanti bisa dilihat di ngabuburit yang next event ya tentang dunia pendidikan. Tapi ini seru banget jadinya gitu loh. Nah, ini CRM berbasis AI ini sebenarnya apa sih yang dia lakukan? Yang dia lakukan nih 4 hal ini nih yang saya tulis di sini, yaitu tentang di machine learning ini, lalu ada predictive analysis, automation, dan yang paling seru adalah tentang sentiment analysis. Nah, jadinya kalau machine learning ya itu udah jelas ya, maksudnya AI itu adalah sebuah mesin berpikir. Jadinya dia akan terus belajar untuk membaca behavior gitu. Dia akan terus belajar untuk membaca data. Dari data ini dia akan tahu nih behaviornya orang itu apa, behaviornya customer itu apa. Lalu nanti dia akan bikin pola-pola. Nah, itu dia akan terus belajar di situ, dan kecepatan belajarnya dia, nah ini yang berbahaya ya. Ya, bahaya dalam tanda kutip sih ya, maksudnya. Tapi bagus juga buat kerjaan gitu, karena kecepatan berpikir dia mungkin akan jauh lebih cepat daripada kecepatan berpikir kita nih gitu loh. Karena kita terima data sekian ribu ya kita udah bengong duluan, buset nih banyak amat, terus gue mesti ngapain gitu kan. Mesti mulai dari mana gitu kan. Tapi kalau mesin si AI ini dikasih data berapa puluh ribu pun dia langsung tangkap, langsung dia olah gitu kan, cepet banget gitu. Jadi
kecepatan berpikirnya dia, dan dia nggak ada lelahnya kan. Kita dikasih kerjaan udah menjelang jam buka puasa pasti udah alah besok aja lah ya, ini aja ya. Kalau teman-teman dulu sudah tahu lah apa itu ini aja gitu kan ya. Jadi itu udah apa, ada, kalau manusia kita ada waktunya capek ya, si machine learning ini nggak akan capek gitu kan. Lalu nih yang predictive analytics-nya ini. Nah, dari tadi data yang dikasih, dia bisa mempredik gitu loh. Dia bisa memprediksi apa ya, penjualan itu berapa sih, atau gampangnya dengan data misalnya si Oka suka belanja barang apa ya, let's say apa yang saya belanja rutin ya. Oke lah, misalnya kayak sabun mandi, terus perlengkapan rumah tangga lah ya, kebutuhan rumah tangga. Yang dia belanjain adalah misalnya beras, lalu apa, minyak goreng, terus mentega dan sebagainya gitu. Kebutuhannya berapa banyak? Ya dia akan bisa mempredik. Oka itu kebutuhannya adalah sebulan itu untuk rumah tangganya Oka itu beras sekian kilo, sabun sekian sekian piece gitu kan, lalu minyak goreng seberapa banyak dan sebagainya. Terus nanti Oka nih mungkin akan belanja di tanggal-tanggal gajian misalnya ya kan. Jadi dia akan tahu, dia udah akan memprediksi. Dan ini mungkin kan datanya nggak cuma Oka kan, data sekian ribu orang ya. Jadi dia bisa menarik nanti memprediksi bikin sales forecast gitu, yang apa, yang susah banget nih kalau manusia yang bikin gitu kan. Sales forecast kan banyak banget variabelnya gitu kan. Jadi dari apa data ini dia tahu, oh oke, misalnya untuk kebutuhan beras itu jadi di minggu pertama itu akan sekian volume yang dibutuhkan. Nanti minggu berikutnya akan menurun, minggu ketiga keempat akan naik dan seterusnya. Jadi ibaratnya kalau toko mau jualan ya dia nggak harus nyetok full, tapi dia cukup nyetok ya sesuai dengan yang kira-kira akan laku, yang apa diestimasikan segitu. Nah, ini jadi AI ini bisa apa ya, bikin sales forecast lah gampangnya gitu. Jadi bisa lebih, dan mungkin tingkat akurasinya akan lebih tinggi daripada kalau manusia yang bikin. Automation ya ini udah jelas juga pasti karena dia mesin ya, dia otomatis ya. Jadi kayak kerjaan-kerjaan yang rutin akan dia kerjakan terus, dan itu otomatis terus ya akan dia kerjakan. Jadi mengurangi, ya mungkin gampangnya adalah ini mengurangi admin sih ya, pekerjaan-pekerjaan administratif gitu yang input data dan sebagainya, mungkin ini udah akan bisa dikerjakan secara otomatis. Nah, ini yang sekarang berkembang ini adalah tentang sentimen analisis ini. Jadi perasaan, dia juga belajar melihat perasaan. Jadi apa? Jadi gini, CRM itu kan customer relationship ya. Jadi di situ ada customer yang apa menghubungi perusahaan, atau ya perusahaan yang menghubungi customer gitu kan. Ya contohnya misalnya kalau kita dihubungi sama apa sales bank lah gitu kan, atau kartu kredit gitu kan. Kita mungkin jawab dengan malas-malas kan. Ya ya. Ya nggak butuh Mbak. Ya gitu. Nah, kalau manusia ditelepon, misalnya saya ditelepon oleh agent dan saya menjawab seperti itu, si agentnya kan dia bisa tahu kan, Pak Oka nih kayaknya emang nggak niat nih, jadi ya udah si salesnya mungkin akan masih nawar-nawarin, tapi ya ya udah, begitu saya bilang ayo udah nggak usah Mbak gitu ya, akhirnya dia akan menutup teleponnya. Dia tahu bahwa Oka nih dengan ada bicara seperti itu berarti dia akan apa menolak gitu, dia tahu. Toh kalau misalnya emang butuh pasti dia akan, oh ya oke, boleh saya trial, misalnya nawarin apa produk tertentu di mana dikasih free trial. Oh iya saya pengen gini-gini. Wah, ini orang ini kayaknya pengen nih, ya kan. Jadi besoknya lagi akan dikejar lagi gitu kan. Nah, atau kebalikannya ya, mungkin satu sisi lagi kalau customer komplain nih tentang sebuah produk, nelpon ke call centernya brand gitu kan, bisa marah-marah dan sebagainya. Nah, ini
saat ini kan memang kebanyakan call center atau kebanyakan agent sales agent itu kan manusia. Nah, tapi ini sebenarnya juga sekarang udah mulai bergerak ke arah AI. Jadi sekitar berapa bulan yang lalu saya dihubungi sama sebuah perusahaan lokal gitu ya, dan dia ngasih saya demo untuk call center dengan robot. Dan saya waktu itu belum ada ChatGPT, belum di launch ChatGPT yang sekarang ini ya gitu, belum di launch. Jadi waktu itu saya yang terkaget-kaget gitu, hah, udah sehalus ini kah gitu loh, udah halus banget, beneran, serius. Jadi dan saya waktu itu saya bilang, boleh saya tes ya? Oh boleh Pak, silakan. Jadi ceritanya waktu itu skenarionya adalah dia mengingatkan saya untuk bayar tagihan telepon. Jadi dia ngomongnya udah nggak kayak robot yang, halo, pada Bapak Oka Pratama kayak gitu. Enggak, ngomongnya udah seperti CS normal lah, CS manusia gitu ya, Pak, customer service yang manusia gitu. Jadi udah, ya selamat siang Bapak Oka, kami dari bank ini mengingatkan lagi ini waktu tagihan Bapak udah jatuh dengan nomor sekian nih, udah jatuh tempo. Ada yang bisa ini mengingatkan lagi Pak, mungkin ada yang perlu ditanyakan gitu. Terus ya saya tanya kan, iya nih Mbak, maaf nih Mbak, kayaknya saya nggak bisa bayar deh, karena saya lagi di luar kota. Terus dia bisa menjawab, oh oke Pak, jadi sebenarnya untuk terima kasih Pak atas pertanyaannya, dan ini kita bisa sampaikan bahwa cara pembayaran kita fleksibel kok. Kita Bapak nggak harus datang ke loket ke bank, tapi bisa pembayaran bisa melalui, dia sebut tuh A, B, C, D, E, bahkan bisa melalui Indomaret dan sebagainya gitu. Oh oke. Tapi Mbak, bisa, terus saya tanya yang beberapa pertanyaan yang menurut saya udah cukup menjebak ya. Menurut saya namanya saya ngetes ya, AI-nya bisa jawab nggak? Dia bisa loh menjawab gitu. Masih, dan emosinya ya karena dia mesin ya, emosinya tetap stabil ya gitu kan. Terus ya oke, dan suaranya tuh halus banget. Suaranya udah suara manusia, nggak terlihat bahwa dia itu robot. Paling menurut saya yang waktu itu kurang halus itu cuman masalah jedanya gitu ya. Jadi pada saat saya nanya itu dia kayak sedetik 2 detik baru dia menjawab gitu. Tapi itu menurut saya ya paling sebentar lagi udah bisa mulus gitu. Dan perkembangannya sekarang ini adalah chatbot. Chatbot itu nggak cuman ketikan doang ya kan, tapi udah bisa ngomong ya kan. Kalau chatbot yang ketikan itu berarti udah so lasier, yang sekarang udah bisa ngomong, dan yang lebih canggih lagi sekarang itu sudah bisa menganalisa emosinya manusia. Jadi dia bisa tahu nih nanti pada saat misalnya dia nelpon atau customer nelpon gitu, dan si customer marah-marah, dia tahu oh ini customer ini lagi marah, dia nggak happy, dan dia bagaimana intonasi suara dia untuk supaya menenangkan customer. Itu udah sekarang udah arahnya udah ke sana gitu. Jadi udah bisa membaca emosinya manusia, dan ini hebat banget gitu loh, karena yang selama ini kan kita berpikir ya mesin nggak akan bisa mempelajari emosi manusia, tapi ya itu ternyata bisa, dan itu bisa dipelajari dari voice. Itu hebat banget, nggak cuma dari ketikan, tapi juga dari voice, dari nada ngomong yang tinggi gitu dia bisa baca. Nah jadi dari sentimen ini nggak tadi satu sisi tadi tentang voice ya, tapi juga bisa jadi misalnya orang komplain di sosial media kan, kadang-kadang kita ngelihat ya ada brand yang misalnya dibilang, waktu dulu kan kita lihat ada brand yang dibilang kemanisan dan sebagainya ya, rasanya dan sebagainya, itu bisa dibaca sekarang sama si AI ini. Jadi dari semua yang kita tulis, kita omongkan ya kan, itu bisa. Nah, saya nggak tahu kan apakah nanti suatu hari customer service bank itu atau teller bank itu benar-benar robot gitu. Jadi kalau kita senyum ya dia bisa senyum, kalau kita marah-marah dia bisa nenangin. Saya rasa nantinya juga akan bisa gitu ya. Walaupun
perlu waktu ya untuk itu bisa sampai ke situ. Tapi ini yang sekarang 4 hal ini yang dilakukan AI dan memang perkembangan terakhir yang tentang sentimen analisis ini yang sekarang makin difokuskan ya, karena satu dua yang tadi yang machine learning, prediktif sama automation itu memang udah kodratnya AI emang untuk belajar itu. Tapi untuk belajar sentimen ini nih yang emang lagi baru. Nah, ini jadinya nanti gini nih, dengan tadi data-data tadi yang masuk semua tadi dianalisa tadi, riwayat pembeliannya, perilakunya, demografinya, terus apanya tuh customer purchase behavior-nya atau semua data ini nanti akan dianalisis sehingga nanti akan dapat sebuah konten yang memang personalized gitu kan, yang pesan yang memang cocok untuk si Oka, beda dengan pesan yang didapat untuk Ega akan beda, pesan yang akan didapat oleh Aji beda, oleh Cico beda. Jadi itu nanti akan personalized. Jadi nggak akan lagi kita terima misalnya WhatsApp misalnya untuk sekarang ini kan ibaratnya kalau kita terima message dari CRM apa sih, tagihan, kan? Terus promosi produk baru, lalu diingetin untuk yuk belanja lagi yuk, atau ini barang Anda masih di keranjang belum dibayar ya kan. Nah itu kan masih udah mulai personalized tapi belum personalized banget gitu ya, masih dikelompok-kelompokin lah gitu. Nah ini nantinya dengan general ya. data-data masih general lah, jadi masih dikelompokin sesuai si CRM manajernya bikin, ini kelompoknya ini yang telat bayar nanti bahasanya begini, yang rajin bayar bahasa gini ya, gitu-gitu kan. Nah ini nantinya akan lebih personalized lagi sehingga nanti interaksi dengan customer itu akan lebih bagus lah, lebih enak gitu kan, dan juga si customernya juga nggak ngerasa ini yang ngerjain nih robot gitu loh. Jadinya nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhannya si customer ini. Nah ini canggih banget, beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan ini di luar negeri. Yang saya baca-baca sih kayak kalau yang brand besar yang saya baca itu kayak Coca-Cola tuh dia udah mulai menerapkan itu. Saya belum tahu secara detailnya gimana. Beberapa brand yang lain juga udah menerapkan itu. Jadi ini udah nantinya arahnya ke sana. Nah ini untuk yang selain itu tadi nanti dengan AI chatbot ini nanti akan sangat membantu juga karena dia responnya bisa lebih cepat, dan bisa memberi rekomendasi. Jadi ini mungkin satu sisi teknologi ini kan diprediksi juga akan membuat lapangan pekerjaannya manusia akan tergerus ya. Jadinya ini sorry to say, customer service itu akan terkena imbasnya gitu. Terus kayak agen-agen penjualan gitu yang call center kayak gitu-gitu tuh akan terimbas karena dengan AI chatbot responnya udah nanti akan lebih cepat ya, dan juga bisa memberi rekomendasi. Jadi dia mikirnya juga akan lebih cepat gitu, dan nggak cuman, dan udah bisa ngasih pilihan-pilihan yang lebih banyak. Lalu dia juga 4/7 bisa. lagi. Kenapa? Iya, 24/7 benar, 24/7 ya. Ini yang susah ya kan, kalau sekarang aja saya punya tim customer service mau lebaran ya, saya udah mulai nanya, nah, kita bagi-bagi ya cutinya ya gitu kan. Kamu cuti tanggal segini, kamu cuti tanggal segini, kamu cuti tanggal segini kayak gitu. Karena kan masih orang gitu kan. Nah, kalau ini kan kagak ada cutinya, Bos gitu. Lalu ini juga bisa melayani multiple channel gitu kan. Mau email, sosmed, chat, phone, lalu juga bisa menerima kondisi emosi tadi. Ini yang memang ke depannya akan sangat penting gitu kan. Nah, nanti ujungnya apa ya? Ujungnya sebenarnya sih happier customer ya, customer yang lebih happy kan. Kenapa? Karena dia merasa lebih dimengerti. Jadi nggak yang cuman dapat
SMS atau dapat kok SMS hari gini masih SMS, dapat WA atau dapat email yang general, tapi ini udah lebih 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 personalized, lebih detail. Lalu kita pasti customer juga nanti akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Nah, ujung-ujungnya sih sebenarnya ya menjadi lebih loyal, karena CRM itu kan main goal-nya adalah membuat customer tuh jadi loyal kan ke brand atau ke perusahaan atau ke organisasi ya. Jadi dengan AI based CRM ini, AI powered CRM ini itu nanti akan membuat tujuannya CRM untuk membuat customer lebih loyal itu hopefully lebih cepat deh ya, hopefully lebih mengena gitu, nggak meraba-raba lagi, tapi bisa lebih lebih menggalinya itu bisa lebih dalam gitu. Nah, ini saya mau share beberapa layanan AI CRM ya, CRM AI yang sudah ada di market nih. Ini C3 AI, ini ya nanti bisa dilihat-lihat sendiri sebenarnya masing-masing ada ininya ya, kelebihan fokusnya kemana gitu, tapi intinya sih sama. Jadi kita feeding data, nanti dia bisa memberikan prediksi-prediksi atau memberikan mensegmentedkan customer-nya, lalu nanti melihat behavior-nya ini, nanti bisa berarti dia kebutuhannya adalah tentang ini gitu. Jadi bisa understand your customer faster, better, dan juga bisa tahu kebutuhan customer itu seberapa banyak gitu. Lalu ini juga ada Creato nih, Accelerate Sales with AI Assistance. Nah, ini juga sama sih, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kalau dia ini lebih ke sales call ya. Jadi bukan sales call, itu maksudnya gini. Dia bisa mempredik sebenarnya dari misalnya nih ada 100 customer. Nah, customer yang dari 100 customer itu ini nanti berapa yang sebenarnya udah posisinya udah modelnya itu sekian persen lagi, berapa yang masih rada jauh, berapa yang masih kayaknya bakal nolak. Nah, nanti dari masing-masing segmen ini nanti dia akan ngasih saran gimana cara deketin customernya. Jadi udah lebih ibaratnya kalau kita nelpon itu kita nggak yang aduh gue mesti ngomong apa ya gitu. Jadi udah nyediain ininya nyediain kontennya gitu kan. Nah, ini juga ada CXM AI. Ini juga dia klaim bahwa ini dia udah menangani brand-brand besar seperti ini ya. Jadi ini untuk dia klaimnya adalah ini untuk mengautomasi activity sales and marketing secara keseluruhan. Nah, ini saya terus terang untuk tiga platform ini saya belum pernah coba. Cuman ini 3 platform ini yang paling banyak muncul atau paling banyak muncul di search engine lah gitu. Jadi ini yang sepertinya 3 ini yang paling saat ini paling banyak dipakai sama orang-orang sih. Nah, artinya apa? Ini juga sebenarnya peluang bisnis juga ya. Jadi sebenarnya CRM dengan dukungan AI ini akan menjadi sebuah peluang bisnis baru gitu loh, bahwa ya ini nggak cuman AI itu nggak cuman untuk hal-hal yang seperti biasa, tapi ini bisa membantu bisnis bikin keputusan yang lebih cepat gitu. Nah, ini sebenarnya ini slide terakhir ya kan. Jadi balik lagi bahwa tadi kalau kita ngomongin CRM itu pasti ngomongin data juga ya, karena konsumen yang kita ajak ngobrol, kita ajak berhubungan dengan sama kita tuh pasti kita catat datanya. Nah, ini keamanan data pelanggan ya. Jadi ini juga sebuah
notes besar juga di CRM dan juga ya di AI CRM juga, bahwa keamanan data pelanggan ini harus terjaga. Jadi kalau misalnya kita nanti milih provider AI CRM juga mungkin kita harus pastiin juga keamanan data pelanggan nih harus tetap dijaga, ya, jangan sampai nanti ada bocoran atau apa. Lalu juga ini yang paling penting sebenarnya, ini yang mungkin nggak bisa dikalahkan oleh AI ya gitu, bahwa relasi antar manusia itu masih lebih baik dibanding hubungan manusia dengan AI. Karena sebenarnya manusia itu manusia itu punya perasaan yang asli gitu kan. Kita dianugerahi Tuhan otak untuk berpikir dan hati kita untuk merasakan, kita punya feeling gitu kan. Dan feeling ini dalam hal CRM, Customer Relationship Management, feel ini yang masih menjadi masih lebih bagus feel kita nih manusia dibanding feel-nya AI gitu. Ya, saya nggak tahu apakah nanti ke depannya AI akan sepintar itu gitu kan, tapi kalau sekarang kita tanya ke ChatGPT, "Hai ChatGPT, apakah kamu nantinya apakah kamu mengerti perasaan manusia?" Saya pernah nanya sih actually. Jawabannya dia adalah, "Kami ini mesin yang dilatih untuk mempelajari perasaan manusia. Tapi kami tidak mungkin memiliki perasaan itu." Dia bilang gitu. "Yang kami miliki hanya kami hanya belajar dari perasaan-perasaan yang diberikan kepada kami." Gitu. Jadi dia statusnya pasti akan lebih rendah karena dia akan terus belajar sama kita. Nah, jadi mungkin untuk AI secara keseluruhan sih, kita sebagai manusia sebenarnya nggak usah takut ya, nggak usah takut apakah nanti kita akan kegusur nih sama si AI ini pekerjaan kita, karena sebenarnya tetap saja banyak hal yang masih bisa kita lakukan sebagai manusia. Kita dianugerahi perasaan tadi, terus yang kedua kita juga dianugerahi kreativitas ya. Dua hal ini yang memang harus tetap kita asah ya, supaya kita nggak terkalahkan oleh AI. AI bisa ngalahin manusia dalam hal konsistensi dia bekerja, kecepatan dia bekerja, ya kan, dia nggak kenal lelah, ya kan. Tapi kalau tentang feeling, tentang kreativitas, ya manusia yang masih tetap lebih unggul. Nah, mungkin itu bahan saya udah habis ya, jadi mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kalau mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, ya sebisa saya jawab ya akan saya jawab. Ya. Terus terang saya di sini saya hanya men-sharingkan saja apa yang terjadi di dunia CRM saat ini, di mana sekarang juga AI ini udah masuk ke dunia CRM dan nantinya akan men-shifting dunia marketing lah, dunia sales, dunia marketing, dunia kerja kita akan tershifting dengan AI ini. Apakah AI yang di CRM atau AI di sisi yang lain tuh bisa jadi yang dimanapun. Tapi anyway, kita harus bersiap, kita harus open mind, kita harus belajar hal-hal baru seperti ini. Oke, dari saya segitu. Silakan kalau ada yang mau nanya. Mungkin Ega bisa Terima bantu. kasih Bung Oka Yuk, sharingnya sama-sama. luar biasa. Terus kalau udah ngulik sharing lagi ya nanti ya. Iya. Jadi ya AI ini kebetulan di komunitas Ngapain itu tergabung beberapa disiplin ilmu ya. Menariknya adalah di situ karena dari penulis, CRM expert, terus dosen lah, terus programmer, developer, software engineer, macam-macam. Jadi di situ kita bisa tanya langsung apakah perkembangannya sampai seberapa gitu, kita bisa tanya dan bisa connecting the dot. Ternyata udah sampai di situ kan. Dan for your information teman-teman, AI ini juga udah bisa terakhir itu text to video. Jadi bisa bikin video pakai teks saja. Saya udah bikin video. Nanti mungkin Ya, kalau teman-teman yang ngelihat di LinkedIn saya iya. udah ngeiniin satu video dari teks, ya kan? Terus
Wah, itu Keren seru kan? banget tuh. Nah, Keren banget. Oka ini eh, lintas disiplin ilmu karena dia juga fotografer yang saya tahu. Jadi pasti akan senang sekali ngulik Midjourney, teman-teman. Kalau Midjourney itu untuk image, AI untuk image, foto dan sebagainya itu udah canggih banget. Oke, teman-teman, saya bacakan beberapa yang masuk ya. Terima kasih untuk Aryono. AI CRM ini memang menarik katanya. Kemarin untuk kepentingan kuliah saya sempat nyoba browse nyari artikel riset AI untuk supply chain. Salam kenal sebelumnya, saya Aryono dan saat ini tinggal di Jogja sedang kuliah di bidang bisnis dan manajemen. Terima kasih, salam kenal juga Aryono. Terus saya bacakan lagi, ini beneran kayak radio ya, santai aja teman-teman. Salam kenal, saya Tari, CRM dari Daya Dimensi Indonesia. Oh, ini temannya M ini. Terima kasih untuk sharing session hari ini. Terima kasih Tari. Salam kenal juga. Lalu salam kenal, saya Sahresa atau Mas Seja. Konsultan sertifikasi ISO. Belakangan ini saya sering mendapat treat terkait AI CRM dan beberapa klien sering menanyakan keamanan penggunaan AI serta kaitannya dengan ISO 27001 27. Sekarang udah sampai situ ya. Tentang IT data security. Ada tanggapan tentang ini? Ada artikel yang pernah dibaca, Bung Oka? Oke. Ya, jadi tadi yang terkait pertama yang tentang dari Aryono ya tadi yang terkait supply chain ya. Jadi sebenarnya sih Ya, AI untuk supply chain ya pasti bisa banget gitu loh. ya. Kan tadi sebenarnya juga masuk ke di CRM ini juga tergantung ya. CRM itu sebenarnya kalau di perusahaan tuh beda-beda sih. Ada yang memang Hmm, CRM itu diimplementasiinnya luas banget. hmm, Itu nanti bisa sampai ke supply chain. Dalam hmm. arti gini, tadi eh, customer di apa kan dianalisa kan tadi Ya, pembeliannya berapa dan berapa. ya, ya. Nanti ujung-ujungnya adalah kebutuhan Profiling lah ya. sebulan. Kebutuhan sebulan itu berapa sih? Perusahaan harus memproduksi barang yang warna putih itu berapa, warna biru berapa, itu Oh, bisa ketahuan sampai situ volumenya ya dari situ. Nah, nanti pembeliannya. supply chain-nya ke belakangnya kan berarti supply chain-nya nih harus Ya, harus nyiapin raw material terus produksinya kapan dan sebagainya. Nah, itu nyambung ke situ sebenarnya. Kalau dipakai maksimal. secara total itu nanti Ya, bisa nyambung ke situ. Dan pastinya yang satu yang saat ini masih dikerjakan oleh manusia itu adalah sales forecast atau demand forecast. Ya, itu ya, pasti kalau anak-anak supply chain pasti tahu. Nah, itu masih dikerjain manusia. Dan itu ya. biasanya tingkat apanya akurasinya rendah gitu kan. Meleset terus Karena ya. meleset terus gitu kan. Nah, ini yang mungkin nanti dengan AI ini akan lebih bagus karena dia mungkin akan belajar, oh kalau misalnya mau lebaran, Ya. lebaran kena musim hujan, Mm-mm. terus kena apa sepak bola nggak jadi main di Indonesia, itu nanti efeknya apa gitu. Itu Mm. bisa dia Keren. bisa masuk gitu. Itu. Jadi Jadi itu pasti nanti. membantu membantu membidik dengan tepat lah ya. Membantu Iya, dan tools. nanti lebih efisien perusahaannya. Jadi dia Ah, akan ah. tahu, oh di bulan April aku produksinya sekian aja, segini aja deh gitu loh. Iya. Supaya nggak kebanyakan stok gitu. Terus tadi yang terkait ke di apa keamanan data, nah itu memang memang apa penting lah itu keamanan data. Saya nggak tahu ISO-nya tuh ISO berapa tadi, tapi yang jelas memang kita mesti hati-hati juga ya, maksudnya karena kan data selama ini kan gini, biasanya kalau perusahaan minta data ke customer itu pasti ada ini kan, kalau misalnya kita bikin account di Ya. media online gitu kan pasti ada Mm-mm. syarat dan ketentuan itu yang selama ini kita bablas aja deh, kita klik Ya. yes gitu Yes, kan. yes. Next. Padahal di situ sebenarnya di situ kan ada klausulnya bahwa sebenarnya perusahaan akan menjamin kerahasiaan data dan sebagainya. Nah, tapi pada saat data itu udah kita kumpulin, nah kalau kita mau pakai AI yang di-provide sama perusahaan lain, artinya kan datanya keluar, ya kan Ya. datanya kita kasih. Nah itu ya mesti dicek dulu sih di perusahaan yang nanti kita vendornya yang kita pakai atau apps yang kita pakai itu mereka security datanya gimana. Itu aja sih yang penting ya. Jangan sampai nanti data itu bocor kan. Ya. Sekarang kita ngalamin kebocoran data itu sangat banyak gitu kan. Ya. Entah gimana tiba-tiba eh,
Facebook kita diretas atau Instagram kita diretas, ya itu kan bahaya banget gitu. Ya. Karena ini sifatnya sharing, ada Mas Saresa itu tadi bilang ada EULA-nya Mas. Apa itu EULA? Langsung di mic-nya on mic Mas. Kalau berkenan. Mas Saresa. Halo, Ya, monggo. Mas. Iya, maksudnya EULA itu seperti kalau kita main game kan suka ada yang end user license agreement gitu ya. Jadi Oh. jadi kayak terms and condition, tapi sekarang kan orang-orang mungkin lebih familiarnya dengan EULA gitu kan. Oh, I see. Gitu. Jadi memang kenapa saya bertanya soal ini karena memang terakhir sempat ada pembicaraan mengenai ChatGPT itu kan sangat-sangat mutakhir ya. Ya, Apalagi kalau tadi saya dengar Mas Oka itu di bidang fotografi juga. ya. Saya juga antusias di bidang fotografi, Mas. Terutama waktu pas ada filter yang aplikasi yang bisa langsung memfilter kita jadi background-nya sesuai yang kita mau. Ya. Apalagi AI ini bisa menggambarkan bagaimana zaman Majapahit, bagaimana Ya. raja-rajanya gitu. Ini kan sesuatu yang luar biasa sekali. Ya. Kenapa saya mention mengenai data security? Karena memang ada beberapa klien yang bertanya, ini kalau misalkan perusahaan kita mau pakai ChatGPT, apakah akan terjadi data breach seperti pengalaman yang terjadi sama Tokopedia? Iya, paham. Karena kita ingat bahwa Tokopedia itu pernah terjadi kebocoran data penggunanya, sehingga akhirnya Tokopedia itu menggunakan salah satu badan akreditasi BSI, itu dari Inggris. Nah ini makanya tadi saya tanya terkaitannya mengenai ISO 27001 itu adalah tentang IT data security. Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu seperti Kominfo gitu ya. Nah, itu kan itu dari nasionalnya. Kalau luarnya sih ada beberapa, tapi tergantung juga. Karena ini pun kita juga kemarin saya dapat informasi dari rekan saya yang kerja di ByteDance Fashion yang di TikTok. Setelah kemarin ownernya itu dicecar sama Senat gitu kan. Ya. Lalu ini menjadi topik hangat juga. Apakah data yang masuk ke dalam database-nya TikTok itu valid atau enggak? Karena ini keterkaitan dengan orang yang berjualan di sana. Mereka itu juga semuanya secara keseluruhan pakai algoritma automated gitu ya. Ya. Semua seperti privacy-nya ataupun seperti policy-nya itu dan violent-nya itu dilihat dari AI, nggak seperti Facebook dan Instagram gitu yang masih ada campur tangan manusianya. Sedangkan TikTok ini memang fully AI, algoritmanya juga algoritma yang automated, dan mereka sedang shifting nih mau ada pakai ChatGPT supaya kalau beberapa toko live commerce itu nggak bisa jawab dengan cepat dan mereka takut nanti si performance-nya turun, mereka akan pakai ChatGPT gitu sih, Mas. Iya. Thank you. Itu aja kalau Terima kasih Mas Saresa atas informasinya. Ya Kak, ada tanggapan Oka, Bung Oka? Oh ya, oke. Ya, pokoknya sih sebenarnya lebih ke apa, data privacy emang ini masih jadi inilah ya, tantangan di dunia apa. Bahkan tadi malam ada breaking news, udah aku share di grup juga. Grup ngapain? Kalau di Itali ChatGPT di ban. Iya, benar. Walaupun bisa pakai VPN ya, tapi secara resmi negara Itali melakukan pelarangan untuk ChatGPT. Belum termasuk yang AI yang lain ya, AI tools yang lain. Dan concernnya adalah di data security emang. Gitu Mas. Jadi ya sekarang kalau mau coba ada risiko memang, tapi kalau mau memanfaatkan sekarang ya boleh. Risiko ditanggung penumpang katanya. Ya anyway, semua data kita sebenarnya udah kebaca kan. Sekarang kita pakai Google, semua orang udah pakai Google, ya kan? Semua orang udah pakai sosial media dan sebagainya. Sebenarnya semua data kita tuh udah ketarik ya ke servernya situ. Gitu. Oh ini sorry, ini ada pertanyaan yang dari Yurio. Yurio ya, silakan dibaca. Mau tanya untuk teknologi ini seberapa mahal? Apakah dan menurut Oka apa secepat
dalam berapa tahun perusahaan Indonesia akan adaptasi. Mahal sih, mungkin nggak akan mahal-mahal banget sih ya. Karena gini, Aku boleh compare sama ChatGPT nggak? iya, ChatGPT ya itu boleh, yang boleh. premium itu sebulan hanya 300.000. Kalau memang pemakaiannya heavy ya, heavy duty ya, 300.000 ya oke lah untuk mendapatkan 1 miliar 1 bulan gitu kan. Misalnya. Iya, iya, iya. Tapi dibandingkan Dan Netflix ya memang mahal dibandingkan Netflix ya. iya, nah kalau teknologi ini sih sebenarnya nggak akan mahal sih sebenarnya. Benar sih kayak tadi kata Ega gitu kan, bandingannya si ChatGPT 4 itu kan cuman 300 ribuan gitu kan. 300.000 ya. Karena gini, saya kan pakai apa ya, omni-channel saya ada untuk CRM tuh saya pakai pakai sebuah aplikasi bikinan lokal Oke. itu cuman 750.000 sebulan Oke. gitu. Nah, Langganan itu ya berarti ya. langganan. Nah, dan itu kemarin baru kemarin saya ditelepon sama ininya apa account manajernya, dia ngajakin meeting gitu. Oke, ngajakin meeting. Iya Pak. Soalnya ini kita mau memperkenalkan produk baru kita. Jadi Oh. yang selama ini kan kita belum ada AI-nya Pak. Nah ini Oh. nanti Dia kita tahu udah kamu ngeluarin nulis yang buku ada. soalnya. Nulis buku tentang Nanti AI, nanti takut sebentar kehilangan. lagi kita udah akan luncurin yang ada AI-nya. Terus harganya nggak akan ada penyesuaiannya, nggak akan tinggi-tinggi amat. Nah, artinya juga harganya nggak akan yang terus tiba-tiba jadi dari 750.000 bisa jadi 7,5 juta gitu kan, Iya, enggak iya. gitu. Jadi teknologi ini kayaknya nggak mahal-mahal banget gitu loh. Justru teknologi itu akan membuat apa ya, mendemokratisasi lah. Jadi semuanya Hmm, jadi gampang karena dia mau mainnya volume. Ini kalau dagang. iya, Mainnya betul. volume dia pasti akan cuma ratusan ribu harusnya ya. Mhm. Oke, Nah, ini terus pertanyaan itu berikutnya berikutnya seberapa cepat apa perusahaan akan dalam adaptasi? Ya, ini tergantung perusahaannya sih. usahanya. Saya rasa kalau Tapi udah kayak mulai sih pasti. Itu pasti tadi ya, udah mulai. pasti udah Heeh. mulai. Kayak misalnya kalau kayak yang startup itu pasti mereka udah pakai Udah ya mulai, kan. ya. Udah mulai kan. Tapi kalau yang mungkin untuk perusahaan-perusahaan Eropa multinasional yang gede-gede yang apa agak apa ibaratnya kapal besar gitu Ya, dia perlu pertimbangan lah ya. belum pertimbangan ya. Jadi Tadi kalau data security uh, lah jadi apalah gitu. teman-teman kalau ada startup yang ada AI-nya sebentar lagi ya nggak usah kaget. Karena kalau nggak ada AI-nya nggak ada funding. Aduh. Nah, Oke, ini terus dari dari Mas siapa Teguh tuh? nih. Mas Teguh ya. Apakah AI bisa digunakan untuk saham? Apa untuk bisnis kuliner? Sorry, ketutup. Kurs. Maksudnya Oh, bisnis kurs atau ini saham. forex kali. Forex Prediktif ya itu ya. bisa aja pasti. Bisa aja, pasti bisa. Terlalu Pasti bisa. gampang untuk. Karena, ini kalau mesin itu memang kehebatannya dalam prediksi-prediksi. Itu pasti mereka akan banyak ininya ya. Saya juga sempat belajar ini ya, maksudnya belajar saham gitu atau apa kripto gitu kan. Metode untuk menganalisanya itu Ya, ada menganalisa 30, pola. 40, 50. Nah, pola itu ada sekian banyak Mm-mm. dan apa yang sulit itu adalah mengkawinkan kan pola A apa metode metode CAGR diiniin sama metode apa gitu MA50 itu apa gitu bacanya gimana. Nah, tapi kalau mesin ya itu sangat cepat. Dia pasti bisa sih untuk memprediksi, tapi apakah Ya, prediksinya benar atau kalau enggak karot itu apa enggak ya atau. ah, gitu. Ini yang menariknya sih sebenarnya ya AI kayak gini tuh apa ya? Dulu tuh kayaknya masih adanya di film gitu. Ternyata Iya. sekarang udah ada di depan mata. Mm-mm. Oke, teman-teman, ada lagi? Siap, terima kasih atas penjelasannya Pak Oka. Oke, Oka. Menurutku ini pasti ada panjang banget pembahasan tentang CRM ya. Dan di grup ngapain itu belum ada loh Kak tentang CRM. Kita buatin subgrup, tapi kamu kepala school-nya ya. Ya boleh lah. Teman-teman yang di sini bisa gabung di komunitas ngapain. Basisnya pakai WA, WhatsApp group. Sementara ini walaupun kami pakai Discord, ini tadi ya. Pertama-tama kita pakai WA, semua bilang Discord dong gitu kan. Ketika
dibikinin Discord, gak ada yang mau ngomong di Discord, tetap aja di WA rame kan. Ya begitulah kan. Sok canggih sama apa ya? Antara konsep dan reality itu kadang-kadang ada gapnya, gitu kan. Konsepnya memang harusnya di Discord, tapi kenyataannya orang-orang nggak mau pindah di WhatsApp group. Jadi kita akan bikinin, masuk dulu di komunitas AI, linknya tadi ada di atas, sudah saya share. Lalu nanti akan saya buatin subgrupnya khusus tentang CRM AI. Nanti kepala sukunya Bung Oka. Gratis teman-teman. Dan bisa tanya di situ semuanya, anggotanya sekitar hampir 300 lebih dari multidisiplin ilmu. Sehingga kita bisa ngomong dari musisi, videografer, sampai yang gigs gitu ada. Mahasiswa juga ada. Macam-macam lah, bisa seru di situ. Silakan bergabung dan terima kasih Bung Oka kalau ada pertanyaan teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Lalu saya akan share ini channel YouTube komunitas ngapain sehingga teman-teman bisa subscribe dan menonton ulang. Kita baru 3 kali ya acara ini ngabuburit. Nah ini itu salah satu video yang kemarin tentang podcast AI yang di advance dengan AI enhance podcast. Jadi teman-teman bisa lihat yang kemarin-kemarin. Yang pertama tentang hak cipta, yang tadi tentang Midjourney lah, itu kan banyak perdebatan kan di antara teman-teman ilustrator, teman-teman fotografer. Bagaimana itu udah kita bahas di yang pertama. Nah, yang seru banget itu besok, ini dipromosi ya. Besok hari Minggu jam 3 itu yang akan sharing adalah Bung Sydney Kadir. Itu dia akan jelaskan tentang ChatGPT, bagaimana ChatGPT bisa saving time dan membuat kita mudah dalam pekerjaan. Itu bisa di komunitas, nanti ada linknya, bisa registrasi jam 3 seperti hari ini. Bung Sydney itu adalah Head of Growth Subscription-nya Kompas.id. Dan menarik, saya tahu kenal banget sama Sydney. Pasti yang dibahas daging semua teman-teman dan gratis. Oke? Jangan lupa ya teman-teman. Selamat sore, saya akan tutup. Terima kasih untuk para sponsor. Nggak usah saya sebutkan lagi karena di depan tadi udah. Dan sampai ketemu besok. Ada pertanyaan nih. Udah ya? Udah. Sampai ketemu besok di hari Minggu di jam 3 sore. Di Ngai Buburitnya komunitas ngapain. Terima kasih. Selamat sore. Sore semuanya. Terima kasih Oka. Bye. Yuk. Yo. Bye. Bye.